Hari ini Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. Putusan ini tentunya sangat dinantikan masyarakat Indonesia karena menentukan keabsahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 5 tahun mendatang. Nah, sebelum mendengar keputusan final dari MK, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja sih putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024. Dalam menjalankan tugas, MK dibekali 3 jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Jenis-jenis putusan MK itu tercantum dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yakni putusan, putusan sela, dan ketetapan. Putusan memiliki amar yang bervariasi, yaitu amar putusan permohonan tidak dapat diterima, yakni apabila pemohon ataupun pemohonnya tidak memenuhi syarat. Kemudian permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan hukum. Jika dalam sidang permohonan tersebut dikabulkan, maka MK akan membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU, kemudian menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Adapun jenis amar putusan ketiga adalah permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan. Dalam perkembangannya, MK juga mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan sebagian apabila tak seluruh permohonan pemohon disetujui dan dikabulkan MK. Kemudian ialah putusan sela, mengacu pasal 60 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata beracara perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan sela dijatuhkan apabila MK memandang perlu hal tersebut dilakukan. Dalam hal sengketa Pilpres, putusan sela dapat berupa perintah kepada KPU ataupun pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan. Putusan sela biasanya dilakukan dalam sengketa pilkada. Contohnya, putusan sela berupa perintah pemungutan suara ulang yang dijatuhkan dalam perkara sengketa hasil Pilkada Nabire Papua tahun 2020 dan pada Pilkada Sekadau Kalimantan Barat tahun 2021. Di situ MK memerintahkan penghitungan suara ulang semua pasangan calon di seluruh TPS. Terakhir, ketetapan ialah apabila pemohon dalam proses persidangan menarik permohonannya. Penarikan permohonan tersebut memiliki konsekuensi bahwa permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali. Meski pernah dikabulkan dalam sengketa pilkada, namun hingga saat ini MK belum pernah sekalipun mengabulkan gugatan terkait Pilpres, mulai dari Pilpres 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kira-kira apakah MK akan mengabulkan gugatan paslon Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, atau justru menolak dan mengesahkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden, wakil presiden terpilih? Kita tunggu saja.